Yo guys, balik lagi ke game yang kedua ya, antara EVOS SG melawan Geek Farm. Ya, game pertama benar-benar Geek Farm bisa outdraft EVOS ya, benar-benar kayak dari draft, dari gameplay, dari early game, mid game benar-benar dimainin dengan mulus banget guys ya. Dan kali ini EVOS akan nge-ban Natalia daripada Ozora Veki. Dan kita lihat pemilihan EVOS yang pertama adalah Valir guys ya. Grok di sini masih kebuka. Kita lihat cowoknya juga masih kebuka. Cloud, Kari, Geek Farm di sini benar-benar bisa milih hero apa yang kira-kira mereka ingin mainkan. Kalau dari kemarin kita lihat anak-anak Indo ya, terutama dari season MPL season 5 kemarin, kebanyakan lebih prefer untuk menggunakan Cloud ya. Jadi kita bakal lihat di sini Geek Farm apa yang bakal diamankan terlebih dahulu. Kita lihat Kufranya di sini bakal diamankan. Kufranya apakah akan diamankan sama seorang Zorn di sini? Ya, Chow di sini masih terbuka lebar guys ya kalau mereka pengen mainin lagi. Tapi sepertinya di pick ketiga ini anak-anak Geek Farm bakal milih MM sih. Ya, ini kalau EVOS ngambil Kari, dia bakal ngambil Cloud. Kalau Cloudnya diambil, dia bakal milih Kari. Mestinya sih seperti itu guys ya untuk dari draft picknya sendiri. Sementara kita lihat Geek Farm di sini udah pegang Tamus ya, hero yang kuat, dan juga udah ada Kufra juga untuk hero engaging ya. Dan di sini EVOS tidak mengamankan MM sepertinya guys ya. Mungkin dia akan berpilih, oke, kalau misalkan mereka ini juga kita masih punya Bruno segala macam. Baxia bakal diambil terlebih dahulu guys. Gua nggak tahu apakah di sini adalah pilihan yang tepat untuk ngambil Baxia di awal-awal atau mereka emang ingin ngumpetin hero core-nya mereka untuk di last pick guys ya. Sementara Geek Farm di sini akan mencoba untuk mengamankan ya, karena di sini udah ada Baxia, terus udah ada siapa namanya? Johead juga. Apakah mereka akan mengamankan Karinya begitu saja? Dan Kari di sini bakal diamankan, ada first ban dari anak-anak Geek Farm. Ya, apakah bakal nge-ban Cloud-nya? Ternyata yang di-ban adalah Kimi di sini guys ya. Kiminya bakal di-ban karena tadi anak-anak Geek Farm udah comfort banget ya buat melawan Cloud-nya daripada tim EVOS. Tapi itu perlu dicatat ya bahwa tadi tim EVOS itu tidak melawannya itu melawan Natalie. Kali ini mereka Natalinya di ban, tentunya kalau misalkan EVOS menggunakan Cloud di sini bakal istilahnya lebih bebas sedikit guys ya dibandingin game sebelumnya yang selalu dihantui sama Natalia dengan silence-nya. Sementara Geek Farm di sini dari picknya sendiri dua core-nya masih sama ya untuk menggunakan di sini supportnya Kagura, terus juga menggunakan Kari, dan EVOS akan menggunakan Granger di sini dengan Rafaela. Di sini kayak EVOS SG dan EVOS Indo tuh mempunyai influence yang sama guys ya. Dan mereka sama-sama sering ataupun suka menggunakan Rafaela di sini dalam draft picknya untuk membantu apa ya istilahnya ya, long term war gitu ya. Jadi kayak kalian masuk keluar lagi, masuk lagi keluar lagi, nambahin movement speed segala macam, itu adalah tugas daripada hero support Rafaelanya sendiri. Kita lihat Geek Farm di sini akan mengamankan 1 mm lagi. Dia membuat 2 mm ya guys ya. 1-1. Di sini akan menjadi pilihan, seperti akan diamankan sama Ozora Veki, dan fixnya akan memainkan Kari. 2 mm di sini yang digunakan guys. Jadi menarik banget draft picknya. Zorn akan menjadi satu-satunya tank di sini, sepertinya akan menggunakan Kufra. Offlaner Tamus akan membantu nanti pada saat mid gamenya. Dominus bakal menjadi engaging pertamanya, terus bakal ada 2 mm. Jadi di sini mereka untuk take down dua-duanya akan menjadi suatu pekerjaan lagi buat anak-anak EVOS SG. Jadi kita lihat saja di sini. Kalau dari draftnya sendiri gue nggak bisa komen ini bagusan mana karena Geek Farm menggunakan meta 2 mm yang sejujurnya gue di sini udah lama banget nggak lihat. Jadi kita langsung saksikan saja ke dalam in game ya. Oke guys, kita lihat di sini Ozora Veki akan berada di bagian atas guys ya. Dan MM-nya berada di dua sisi guys ya. Tamusnya bakal solo, Karinya ditemenin Kagura. Ya, di sini Zorn bakal berada di boost guys ya, mencoba untuk di take down guys. Apakah di sini Zorn bakal berhasil diamankan? Karena kita lihat di sini bakal diharas terus guys. Mencoba untuk kabur sini daripada seorang Zorn. Bahkan di sini seorang Ozora Veki juga berkontribusi ya untuk mencoba untuk menghalau musuh-musuhnya supaya ngejar seorang siapa namanya Zorn guys ya. Fix di sini akan mengamankan Klomangnya guys ya untuk mendapatkannya dia menggunakan Retribution. Jadi tentunya di sini kita lihat sendiri dari spell-spellnya emang EVOS juga di sini kita lihat lebih pengen bermain rusuh ya dengan mengamankan satu Revitalize ya di tangan JPL. Sementara kita lihat anak-anak Geek Farm ini udah ngamen Retribution, jadi untuk turtle inisiatifnya juga bakal lebih gampang. Terus kita lihat di sini juga Dominus menggunakan Flame Shot ya untuk haras di early game-nya.
Kita lihat di sini yang dilakukan Dominus adalah lewat lempar payung, lewat lempar payung. Gimana caranya di sini dia bisa ngebukain map ya tanpa dia harus maju di sini ya. Sepertinya emang itu tujuan dari pemilihan hero Kagura ini, guys. Ozora Veki level 2, fix di sini sudah level 5 sendirian, guys ya. Jadi emang di sini semua berfokus pada fix. Kita lihat Foza di situ baru mengamankan level 4. Tengah bakal di engaging, kita lihat di situ Valirnya bakal terkena first blood. Dominus mengamankan di situ. Sayang sekali fix dive terlalu dalam di sini ya, dan kita harus melihat fixnya di take down juga oleh turret. Jadi di sini menurut gua agak sedikit blunder dari Geek Farm sendiri ya. Dia berhasil mendapatkan support tapi kehilangan core utama, guys ya. Bahkan hyper carry-nya di sini. Dan kita lihat Soul akan mengamankan Warrior Boots di situ. Ya, masih mencoba untuk farming di sini daripada Ozora Veki, guys ya. 1-1 melawan Jowhead. Kita lihat di situ bakal langsung di ulti saja sama seorang Foza. Dominus di sini akan mencoba untuk diharas, mencoba untuk escape, guys ya. Masih bisa selamat di sini. Belum kita lihat ada bukaan-bukaan yang berarti daripada seorang Zorn ya. Tentunya karena dia masih level 3 di sini. Dominus akan mengamankan sepatu penetrasi di situ sepertinya untuk membantu damage di early game. Kita lihat Arts bakal dicicil terus sama seorang Lan di situ dengan menggunakan Rafaelanya. JPL-nya bakal masuk, kita lihat bakal diharas terus, guys ya, di bagian atas. Dan di sini sepertinya Granger-nya agak sedikit tidak tersentuh, guys ya. Karena di sini kita lihat anak-anak Geek Farm itu lebih berfokus bermain di arah bawah ya, kalau boleh dibilang. Karinya tadi ngeharas ke arah tengah, dan kita lihat di sini Zorn bakal menghalangi seorang Soul ya. Yang di situ sebetulnya miskalkulasi ya, entah miskalkulasi atau gimana, tapi dia menggunakan flicker pada saat bouncing ball-nya ada, guys ya. Jadi agak sedikit rugi menurut gue dari tim EVOS, dia harus mati, kehilangan flicker segala macam. Dari sini 2MM akan nge-push lane di sisi yang sama, guys ya. Dominus dan Arch sementara mencoba gimana caranya supaya bisa bertahan di lane bagian atas, guys ya. Dikeroyok 3 orang, guys, di situ benar-benar dirusuh terus. Dan menurut gue di sini agak sedikit rugi sih ya EVOS ya untuk pergerakan seperti ini. Kalau mereka nggak bisa ngamanin landing atasnya nih ya. Kalau ini atasnya sampai nggak hancur lagi, guys ya, ini rugi banget, guys. Karena di sini kita lihat one-one-nya free farm, karinya juga bisa ngedapatin apapun yang dia mau di sini, guys ya. Jadi kita lihat ada 2 MM farming secara bersamaan, sementara EVOS-nya mencoba untuk push lane ya 3 orang sekaligus, dan turretnya nggak hancur-hancur, guys. Kita bakal lihat di sini Ozora Veki masih mencoba untuk mendapatkan turret di sini. 1 hit lagi sebenarnya, guys ya, tapi di sini lebih memilih untuk apa ya? Bermain lebih aman, guys ya. Kita lihat Lun akan mencoba untuk ngejar dari arah belakang. Kini Lun bakal mencoba untuk di take down. Kita lihat Fix-nya datang, langsung Purify, dan Rafaelanya berhasil diamankan begitu saja, guys ya. Damage-nya besar banget dari seorang Fix di sini. Walaupun kita lihat Sorn gak ada di situ ya. Benar-benar berani di sini apapun yang dilakukan sama seorang Fix. Dan kita lihat Ozora Veki mencoba diamankan, tapi tentunya dia dengan Granger, guys ya, yang gerakannya tuh tembakannya lurus-lurus terus, guys ya. Itu bakal susah banget buat nge-aim yang namanya si one-one, guys ya. Karena emang tipikal one-one itu yang hero gerak-gerak terus. Jadi kalau misalkan spell lurus kayak gitu gampang banget buat dihindarin. Dan kita lihat di sini EVOS lagi-lagi kalah dari seluruh laning biasa dibilang ya. Kita lihat satu-satunya kill yang diamankan EVOS adalah di sini blunder dari seorang Fix sendiri. Sementara goldnya kita lihat sini 3000 yang sudah dikumpulkan ya, perbedaan goldnya. Zorn masih mencoba untuk menahan di sini. Kita lihat sepertinya turret bagian bawah bakal dilepas begitu saja. JPL kita lihat oke, Zorn maju ke depan ya, mencoba untuk menghalangi seorang Foza untuk menghancurkan turret. Dan di sini apa yang dilakukan Zorn benar-benar berbuah manis, guys ya. Karena di sini turretnya akan sedikit terdelay. Kita lihat di sini sepertinya Ozora Veki harus mundur, guys, nggak boleh terlalu memaksakan. Kita lihat di sini temennya bakal datang 3 lawan 2. Ozora Veki ulti di sini, tapi belum ada rasanya, guys ya. Damage-nya belum cukup, tetapi kita lihat Fix akan menjadi bantuan nih wave kedua, guys ya. Jadi kayak mereka tuh ada kayak lapisan-lapisan ya. Kalau misalkan di sini nggak berhasil tahan, tiba-tiba Fix datang lagi, dan di sini Fix selalu datang untuk mendapatkan kill. Ini yang bahaya banget dari tim Geek Farm, bermain cukup rapi, Zorn-nya bisa buying time segala macam. Hearts bakal di sini mundur. Kita lihat turret bawah sudah tinggal 1 tetes ya darahnya ya. Turret bawah udah 1 tetes, turret atas sudah hancur. Ya, masih sama 1 turret lawan 1 turret sebenarnya, guys ya, tapi di sini yang nggak kelihatan adil adalah dari jumlah kill dan dari jumlah farmingnya, guys. Di sini terlihat agak sedikit susah ya role yang dimainkan sama seorang Bambi, guys ya, dengan Valirnya. Dan di sini sepertinya EVOS agak sedikit susah ya. Kenapa mereka
Karena mereka harus bermain dengan apa ya? Dengan pressure menurut gua. Pressure-nya dalam artian gini, musuhnya punya 2 mm. Jadi kita tuh harus gimana caranya bisa menangin early game. Kalau misalkan mereka main santai, mereka nggak main ngerusuh, 2 mm ini jadi untuk late game ini bakal susah banget untuk menangin. Apalagi di sini MM mereka adalah Granger deh. Dan kita lihat di sini Zorn lagi-lagi bukaan, mengamankan lagi. JPL di sini akan coba untuk diblok sama seorang Dominus di situ, akan menyelamatkan Arts. Jadi di sini kita sudah lihat beberapa kali coveran daripada seorang Dominus berhasil menyelamatkan hero-hero teman-temannya guys ya. Beberapa kali Tamus kita lihat diharas di bagian atas, selalu diselamatkan oleh Kagura. Kaguranya di sini sebagai Kagura support benar-benar nggak manja ya, nggak pernah yang namanya minta dibukain, dia bukain semua mapnya sendiri pakai ini, sementara Zornnya melakukan hal-halnya sendiri guys. Fix 5 kill di sini level 12, sementara kita lihat Foza tertinggal 2 level lagi guys ya. Ini seperti apa yang terjadi di match sebelumnya persis. Kita lihat Fix dengan Kari dengan Retribution di sini tentunya bakal ngambilin semua turtle lagi seperti game sebelumnya guys ya. Ini benar-benar sama kayak permainan game sebelumnya. EVOS nggak bisa bergerak, EVOS terkunci, Fixnya free farm bisa ngambil semuanya. Tapi bedanya tadi itu pakai Natalie, kali ini dia menggunakan 1-1 sebagai carry keduanya. Jadi dua-duanya farming, dua-duanya itemnya jadi. Gua nggak tahu nanti kalau misalkan karinya sampai mati pun mereka masih punya 1-1. Jadi emang di sini EVOS-nya kayak serba deg-degser ya, karena mereka di sini harus menangin early game. Tapi kalau misalkan mereka nggak bisa menangin early game kayak gini, mereka pusing karena sekarang yang farming adalah 2 orang, nggak cuma 1 guys. Bahkan kalau misalkan buff mereka diambilin, mereka bisa pakai 2 hyper carry ya. One-one double buff, Fixnya double buff, itu kan bisa gawat. Tapi kali ini kita lihat Zornnya mengamankan buff biru di sini ya, masih tele-tele guys ya. Ini salah satu pemain yang paling sering tele-tele mungkin ya daripada seorang Zorn sendiri tuh. Tele-tele, jalannya tele-tele. Emang di sini main power ya bisa dibilang ya. Karena pada saat orang di tele-tele itu kayak orang emosi. Mungkin rate blundernya jadi lebih besar ya kalau kalian ngelihat ada orang yang tele-tele depan kalian. Ya kan bawaannya kan kesel, emosi. Pengen nggak sabaran gitu guys ya. Sementara kita lihat di turnamen itu yang penting adalah konsistensi, objektif dan sabar gitu. Kita lihat Dominus di sini, coba untuk membuka langsung di flame shot. Kita lihat Dominus agak sedikit terlalu maju sepertinya, tapi masih bisa selamat somehow naruh payungnya di bagian tengah. Yang bisa diamankan di sini adalah seorang Zorn malahan guys ya. Zornnya harus di take down di sini untuk kedua kalinya. Sementara kita lihat Ozoraveki belum mati, Arts belum mati, Dominus di sini juga belum bisa di take down. Walaupun tadi hampir banget ya dari seorang Dominus bisa di take down. Dari kekuatan farming kita lihat one-one-nya sendiri duitnya nggak beda jauh ya sama hyper carry dari tim EVOS. Sementara Fixnya sini udah berada di level yang berbeda banget guys ya dengan duitnya segitu. Ozoraveki dapetin corrosion, dapetin DHS, damage-nya udah bakal banyak banget di sini. Kalau tim fight besar mungkin di sini bakal bingung banget ya untuk anak-anak EVOS buat nge-take down siapa. Dominus di sini burst-nya juga ada, Fixnya damage-nya juga besar. Terus kalian lihat ada one-one juga yang kalau misalkan dibiarkan itu ntar bakal ngeluarin ulti sembarangan. Jadi emang di sini EVOS bakal under pressure banget ya dengan draft seperti ini. Mestinya mereka kalau misalkan mereka apa ya lawan 2 mm gini, mereka gimana caranya untuk ini sih, untuk bisa bermain lebih agresif sih. Dan gua nggak yakin di sini apa yang dimainkan guys ya, ataupun yang di pick di sini Baxia pick kedua itu agak terlalu gimana guys ya, mungkin ya agak terlalu naif mungkin guys ya bisa dibilang. Di sini Grok nggak ada yang make guys ya. Padahal kita tahu kalau di kemarin ya di patch kemarin itu Grok tuh jadi rebutan banget. Kita lihat Zorn di sini, kita lihat bakal menjadi apa ya yang terdepan gitu guys ya. Pokoknya setiap kali Zorn dimajuin itu gimana caranya Dominus itu bisa cover dengan payungnya. Karena kalian tahu sendiri ya Kagura itu adalah hero yang sangat baik untuk bertahan guys ya. Pada saat kayak kalian dikeroyokin 3 orang engage ke arah kalian, itu Kagura yang benar-benar bisa ngestopin, kasih efek slow, kasih yin yang segala macem guys ya. Itu yang bikin susah banget guys. Makanya kalau main Kagura itu kalian nggak boleh nafsu. Kalau misalkan kalian lawan Kagura, kalian nafsu, itu malah bisa kena ultinya malah dibalikin lagi guys. Tengahnya kita lihat di situ bakal mencoba untuk push di bagian tengah. Di sini creepnya masuk guys, di bagian atas didorong terus. Mereka punya 2 mm yang tujuannya adalah melakukan split push guys. Di sini one-one-nya hampir mati tapi masih selamat. Kita lihat Zone menjadi bouncing ball di situ di tengah-tengah ya, mencoba untuk mengganggu supaya karinya bisa curi-curi hit ya ke arah turret di sini. Ozoraveki harus mundur di sini. Kita lihat bakal satu persatu turret Zorn langsung maju di situ. Kita lihat yang diincar sama seorang Kari hanyalah turret di sini guys ya. Zorn mungkin di sini mati nggak masalah guys ya. Dia mungkin udah emang rela berkorban. Yang penting temennya tuh dapat semua objektif yang diinginkan.
Kita lihat Arch itu bakal TB-in, Soul-nya bakal damage, Kari di sini besar banget, dan 12-3 di sini. Perbedaan gold 15.000 guys. Ini banyak banget perbedaan goldnya ya. 11 menit 15.000 perbedaan goldnya. Jadi yang besar banget. Kita lihat apakah langsung di M gini aja. Bambi kita lihat langsung diserang. Foza di sini apakah masih bisa melawan Fix? Bakal dikejar di tele-tele guys ya, 1 lawan 4. Di sini sepertinya akan menjadi game untuk Geek Farm lagi guys ya. 2-0 berhasil dimenangkan dan EVOS harus turun ke lower bracket. Ini permainannya bener-bener gila guys ya, dengan 2 bahkan kayak 1-1 itu belum ngapa-ngapain guys ya. 1-1 itu masih kayak santai-santai, masih farming-farming, belum melakukan apa-apa, tapi fixnya sudah benar-benar menggila. Ya, dari sini kita lihat emang menurut gua mungkin Geek Farm-nya emang bagus banget, tapi ada sedikit performa EVOS yang menurut gua agak sedikit underperform di game kedua kali ini ya. Bahkan di game pertama, tapi game kedua lebih berasa sepertinya guys ya. Dan di situ kita lihat ada piala MPL season 3 sepertinya yang menjadi reminder buat anak-anak Geek Farm supaya bisa memenangkan untuk season 5 kali ini. Jadi gitu aja analisis untuk hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe ya, share ke teman-teman kalian, dan nyalain bel notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Bas Clement, see you next time, bye bye.